dilawan pada masa Isa bin Maryam adalah tentara Romawi. Apakah mereka yang dimaksud keturunan Ya'juj dan Ma'juj? Baik. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, dalam hadis-hadis Rasulullah ya, Nabi Isa alaihissalam itu kenapa belum diwafatkan oleh Allah dan diangkat ke langit itu karena beliau memiliki beberapa tugas. Ya. Nah, di antara tugas Nabi Isa adalah satu, ya, memberikan meluruskan kembali akidah dari kaum Nasrani yang menyeleweng. Bagaimana mereka memiliki paham Trinitas. Ya. Itu ada hadisnya ya. Kemudian tugas yang kedua adalah menghancurkan salib. Kemudian tugas yang ketiga adalah ya membunuh babi-babi. Kemudian tugas yang keempat adalah membunuh Dajjal. Membunuh Dajjal, kemudian juga memimpin perang dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Tapi sebenarnya dengan jumlah mereka yang sangat banyak dan kebengisan mereka tidak akan berhasil ya. Nah, ini nanti pembahasannya tentang tanda-tanda kiamat kubro ya Ibu ya. Ini agak panjang kalau dijelaskan begitu ya. Nah, itu mereka tidak mampu ya dengan kekuatan yang ada pada diri mereka untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj, karena ini sekalian pertanyaan dari Bu Teguh tadi ya, memang Ya'juj dan Ma'juj ini usianya diberi oleh Allah panjang. Dalam hadis disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini tidak akan mati sebelum melahirkan 1000 keturunan. Itu ya. Itu tidak akan mati sebelum melahirkan 1000 keturunan dari mereka. Jadi ya usianya panjang, tapi mereka juga mati juga gitu, karena yang dipending atau usia ditangguhkan dari awal sampai akhir zaman nanti itu adalah iblis dan juga Dajjal. Ya, Dajjal. Jadi Dajjal itu sudah ada sejak zaman dulu sampai sekarang, termasuk juga ini Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kalau iblis dan Dajjal ini kan tidak bernunsew ya, tidak beranak pinak ya. Tapi kalau Ya'juj dan Ma'juj ini kan beranak pinak begitu. Kalau Dajjal kan sendirian ya, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada waktunya. Dan yang pernah bertemu dengan Dajjal itu adalah seorang sahabat yang dulu sebenarnya dia seorang pendeta Ibu ya, pendeta yang datang dari Yerusalem ya. Abu Ruqayyah namanya ya, Abu Ruqayyah itu nama aslinya kok saya lupa ya. Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Ini satu-satunya sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal. Ya, itu dia pernah melakukan perjalanan laut, kemudian terhempas di lautan. Ya, akhirnya terdampar di sebuah pulau. Di sebuah pulau dia bertemu dengan Dabah ya. Dabah makhluk, hadisnya ada silakan dicari di Riyadhus Shalihin, itu ada ya, tentang tanda-tanda akhir zaman. Bertemu dengan Dabah, makhluk yang berbulu lebat, ya bisa bicara. Kemudian ditunjukkanlah tempat Dajjal ya. Kemudian Dajjal bertanya kepada Tamim, sahabat Tamim Ad-Dari ini ya, dia bertanya karena memang janji Allah Dajjal ini akan keluar ketika tanda-tanda tersebut sudah muncul gitu ya. Nah, dia tanya apakah seorang nabi yang umi sudah diutus di Arab? Ya, saat itu sudah. Ya, saat itu sudah diutus Rasulullah Muhammad gitu ya. Nah, kemudian apakah pohon kurma yang ada di Baizan ya masih berbuah? Saat itu masih, Bu. Tapi kalau sekarang sudah jadi perumahan, sudah nggak ada. Nah, berarti sudah ya, 2 syarat sudah terpenuhi. Yang ketiga, apakah danau Tiberia atau Tiberia airnya masih penuh? Gitu ya. Saat itu masih penuh. Tapi Allah janjikan ketika danau Tiberia atau Tiberia yang ada di Palestina, Yerusalem itu mengering, ya itu saatnya, waktunya Dajjal akan keluar ya dari tempat diasingkannya dia. Dan sekarang air yang ada di danau Tiberia itu sudah lebih dari 1/3 berkurang debitnya. Dan para ilmuwan menyatakan bahwa jika Yerusalem ini tidak menemukan sumber air yang baru, ya hanya beberapa tahun saja sudah kering. Itu airnya tawar, gitu ya, yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi nanti ketika itu sudah kering, ya sudah, itu waktunya tiba ya.
Kemudian dengan kejadian itu, ya akhirnya Tamim Ad-Dari ya mencari kembali jalan keluar, dan Dajjal mengatakan, ya kalau kamu bisa temukan Muhammad itu, sesungguhnya apa yang dikatakan itu adalah benar. Dia penasaran, Bu. Jadi setelah itu, setelah berhasil keluar dari pulau tersebut, dia langsung ya pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut, ya, sehingga dikeluarkanlah hadis ini ya. Jadi apa yang dikabarkan oleh Tamim Ad-Dari ini adalah fakta, benar, dia adalah Dajjal. Nah, jadi dia adalah sahabat satu-satunya yang pernah bertemu Dajjal. Bahkan Rasulullah belum pernah bertemu ya dengan Dajjal ini. Nah, ini sebagai salah satu informasi yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW, yang akhirnya sahabat Tamim Ad-Dari ini masuk Islam. Tadinya dia adalah seorang pendeta, yang masuk Islam, tinggal di kota Madinah, baru setelah Rasulullah wafat itu dia kembali ke Yerusalem. Nah, ini cerita tentang makhluk yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan keluar di akhir zaman ya, termasuk daripada Ya'juj dan Ma'juj ini ya Ibu ya. Ada pertanyaan yang lain? Ini dari Bu Teguh sama ya, teknologi saat itu sudah luar biasa berarti ya. Ya sudah maju. Tapi kan teknologi itu termasuk ilmu ya. Ilmu itu tidak dibagi sembarangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti yang Allah bagi kepada kaum Ad ya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini kaum seperti itu, karena di masa itu tapi peradaban mereka sudah sangat maju ya. Mereka menyulap ya gunung-gunung batu itu menjadi istana-istana yang megah gitu ya. Fisik mereka pun besar gitu ya. Begitu juga kaum Samud ya, kaumnya Nabi Soleh gitu ya. Nah, itu atas ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka. Tapi sayang ya, semua dari mereka itu adalah kaum yang menyombongkan diri sehingga semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka ketika Rasulullah melakukan perjalanan untuk perang Tabuk, yaitu perang terakhir yang dipimpin oleh beliau pada tahun 9 Hijriah. Tabuk itu di Yordania, Ibu-ibu ya. Dan sedangkan Madainus Sholih atau perkampungan Nabi Sholih ini letaknya di penghujung ya, penghujung Jazirah Arab. Jadi jarak antara Madinah ke Yordan itu sekitar 800 km, sehingga untuk menuju Tabuk waktu itu Rasulullah melewati Madainus Sholih ini ya. Beliau sangat prihatin ya, karena ada sisa-sisa ya, tanda-tanda bagaimana Allah betul-betul membinasakan kaum Samud tersebut ya, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kaum dari nabi-nabi terdahulu itu dibinasakan oleh Allah atas doa nabinya. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan doa tersebut, meskipun beberapa kali Allah tawari ya untuk menggunakan ya doa tersebut. Ya. Tapi Rasulullah tidak pernah ya. Ketika paman beliau dicabik-cabik, dibunuh di Uhud itu kan sebenarnya ditawari. Ketika beliau diusir ya dari Taif itu ditawari. Kalau mau Allah mengangkat ya, utuskan kepada malaikat untuk mengangkat gunung Ahmar ditimpakan kepada penduduk Taif, tapi Rasulullah tidak mau. Beliau justru memohon kepada Allah agar di antara keturunan daripada suku Taif tersebut itu masuk Islam. Dan Masya Allahnya ketika beberapa wilayah setelah peninggal Rasulullah itu sudah dirasuki dengan kemusyrikan, wilayah Taif ini masih cukup murni keislamannya ya hingga sekarang. Maka sekarang kalau ibu-ibu umroh atau haji ada tambahan ziarah piknik ke kota Taif ya. Ini kan baru-baru saja ini, kalau dulu-dulu kan tidak gitu ya. Ke Taif untuk mengenal ya bagaimana peradaban orang-orang Taif. Tapi orang-orang Taif ini termasuk yang belakangan masuk Islam, karena mereka itu ketika sudah Fathu Makkah saja mereka belum mau tunduk ya. Mereka itu peradabannya juga maju. Maka di Taif ini perkebunannya cukup subur ya. Di sana ada pabrik minyak wangi, pabrik sabun dan sebagainya, karena memang pertaniannya maju ya, juga wilayahnya subur dan seperti itu ya. Itu yang menyebabkan orang itu angkuh dan sombong. Dia tidak mau menerima dakwah dari para nabi ya. Demikian ibu-ibu ya. Sudah terjawab semua nggih? Pertanyaannya? Ya Ustazah.